caranya, masalah penyakitnya tentunya juga harus tahu. Solusinya apa? Kita nggak bicara tentang obat, enggak. Tapi apa? Apa yang ada di alam. Apa yang Bapak Ibu tanam tiap hari, apa yang Bapak Ibu ada di kulkas belanja, itu bisa jadi obat untuk keluarga Bapak Ibu semuanya, atau bisa jadi Bapak Ibu sendiri. Tapi karena kecerdasan kita lebih, nggak ngerti itu kalau adalah bagian dari obat Bapak Ibu semuanya. Karena pada dasarnya adalah likuli dain dawaun. Tidaklah Allah ciptakan suatu penyakit, Allah juga ciptakan juga obatnya. Dan obat gak jauh dari tempat tinggal Bapak dan Ibu. Itu kunci dulu. Karena selama ini yang terjadi kalau ada orang sakit bukan mau nyari obat sekitar rumah, tapi berobatnya yang jauh. Klinik dekat rumah gak bakalan mau. Kurang keren, nyari yang jauh gitu kan. Padahal obatnya bisa dia ada di dapur. Nah ini yuk kita belajarin, insya Allah dengan 2 jam ini. Insya Allah nanti kita lebih memaksimalkan. Kalau memang saya bilang kepada tim Jawa Tengah, kalau memang dari acara hari ini antusias masyarakat untuk belajar ilmunya, insya Allah kita akan adakan lagi. Kalau berkenan. Dan nanti Bapak bisa mengundang kami juga yang di Jogja, boleh dikoordinasi. Silakan cari hotel yang mewah di sana. Tinggal tunjuk, kami yang membayarin semuanya nanti. Tidak ada bayaran apa-apa. Jogja, yang Semarang boleh silakan. Karena kita sudah ada tim di Semarang, kebanyakan dari Profesor Dr. Undi, jadi Rektor Undip Semarang, dan banyak dokter dari Rumah Sakit Karyadi yang selalu menurut. Jadi ada orang Semarang boleh kita ajukan request kepada kami akan ajukan, tinggal tunjuk, Pak saya mau acara di hotel itu, silakan nanti kantor yang hubungin, semua biaya adalah kantor. Keren nggak? Nggak bayar, dapat ilmu. Boleh tunjuk, karena Wonogiri ada hotel mewah nggak Wonogiri? Nggak ada, maka nggak boleh. Karena acara ini Bapak Ibu, kalau tidak hotel berbintang, dari pihak Jepang tidak mengasih. Kalau tidak, bisa di restoran mewah di tempat Bapak Ibu semuanya. Ya, insya Allah ya. Dari mana? Oh nggak boleh Pak, nggak boleh. Bukan standarnya Jepang itu begitu Pak. Jadi salah satu Bapak Ibu yang dilakukan Jepang adalah memuliakan bagaimana Bapak Ibu itu adalah salah satu orang yang layak untuk ditempatkan yang baik. Sehingga apa? Pelecehan kita bukan arisan. Ya, karena apa ini internasional ya, insya Allah. Ini sebagai gambaran. Oke. Kita siap belajar Bapak Ibu? Siap ya. Jadi saya nggak akan nyuruh kosongkan gelas, kosongkan biar nggak usah. Karena kalau dikosongkan imunnya suruh buang. Tapi apa? Sisakan ya satu file untuk ilmuwan hari ini, insya Allah ya. 5 jari ada telapak tangan beserta dengan solusinya. Oke. Dusturilah, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak pada dirinya. Maka salah satu aurat yang boleh terbuka adalah wajah dan telapak tangan. Sebenarnya Bapak Ibu, suatu saat abad yang akan ke depan itu tidak ada lagi alat-alat teknologi yang bisa dipakai. Di akhir zaman nanti itu enggak bisa. Dan Allah di bidang kesehatan sudah memberikan petunjuknya dari wajah dan telapak tangan kita, menunjukkan semua masalah penyakit bisa dicek semuanya. Dari mana-mana bentuk alisnya yang ke atas, ada yang lurus, ada yang gandeng. Bagaimana kalau Bapak itu marah berliput-liputnya ke samping, ke atas, bagaimana bentuk hidung, bagaimana bentuk mulut, bagaimana lubang hidung, bagaimana semua penyakit bisa dilihat dari situ. Lebih canggih mana alat dengan tubuh Bapak Ibu? Tubuh kita sangat canggih, tapi yang pakai nggak paham. Bapak Ibu punya kendaraan canggih tapi nggak bisa pakai Pak. Dijamin saja ya. Nah hari ini sedang mencoba sekali lagi, bukan mempelajari ilmu baru, bukan mempelajari benda asing, tapi kita pelajari ada pada diri kita sendiri semuanya. Oke ya? Oke. Nah, saya tidak akan mengajarkan dulu nanti, ya, saya percepat. Salah satunya, ya, ini nanti bisa untuk diagnosa dari nanti ya. Saya akan langsung kepada di bagian telapak tangan saja. Oke. Tangan merupakan bagian saraf yang paling ujung dari tubuh manusia. Ya, dari tubuh manusia. Apa saja yang berlaku pada tubuh manusia akan terlihat pada tangan. Di antara bagian-bagian telapak tangan yang menunjukkan penyakit, telapak tangan bagian atas, bagian punggung telapak tangan, semua jari, ruas-ruas jari bagian atas dan kuku. Ini semua bisa dilihat Bapak Ibu, semua masalah kesehatannya. Ya, dari semuanya, dari depan,
dari atas, dari samping, dari belakang. Kenapa Bapak Ibu pernah nggak memahami kenapa garis tangan kita itu ada 3 ruas? Ada yang 1 ruas? Ada nggak? Kenapa? Pernah nggak mempertanyakan, ya Allah ada apa? Kenapa jadinya 3 ruas? Pernah bertanya pada diri sendiri? Boro-boro nggak pernah tahu. Ya, kenapa ada kuku yang dia selalu numbuh? Di dalam kuku adanya warna putih, bulan sabit di bawah kuku. Apa maknanya? Ada yang ada yang enggak. Ada yang imbang, ada yang tidak imbang. Ada yang kiri ada karena enggak ada. Kenapa? Nah ini nanti ayo kita bahas bareng-bareng ya. Jadi sedang Bapak Ibu sedang mengenali dirinya ya. Mas Fajar nanti minta dikondisikan, pihak hotel nambah kursi ya kayaknya ya. Kalau perlu nanti di depan sini boleh, ya, insya Allah. Ya. Jadi telapak tangan. Nah, oke. Saya karena di sini untuk tahap awal, saya tidak akan mengajarkan tentang diagnosa. Kalau diagnosa penyakit para terapis, oke, tepat karena berhubungan dengan pasien-pasien orang yang bermasalah dengan kesehatan. Tapi kalau filosofi, semua orang boleh. Dan ini akan saya ajarkan sebagai pembukanya. Bapak Ibu semuanya, di dalam telapak tangan banyak seperti ini. Ya, yang saya maksud tadi ruas. Boleh Mas Fajar minta spidol di hotel, nanti saya akan gambarkan di sini. Ya. Tentang ruas dan sebagainya. Tapi karena filosofi, kenapa jari ini ada 5 dan kenapa namanya beda-beda? Bentuknya juga berbeda. Oke, kita akan mulai dari jari telunjuk. Jari telunjuk. Bapak Ibu punya? Punya. Jangan sampai saya ngajarin tentang jari telunjuk nggak punya jari telunjuk nanti bingung. Bapak Ibu, jari telunjuk ini siapa yang sering pakai? Pak Mandor, apa lagi? Pimpinan. Siapa yang sering pakai? Bos. Kita sendiri. Sholat 5 waktu. Selain itu, bos bisa nggak dengan sholat 5 waktu? Bisa. Tapi kalau kita dibalik, Bapak berani nggak nyuruh bosnya? Bos ambilin sepatu saya, tinggalan saya bos. Bapak kerja di perusahaan, ada direkturnya mungkin. Sendal Bapak Ibu ketinggalan. Pak, tolong ambilkan sendal saya Pak. Berani? Berani enggak? Enggak. Karena apa? Ini yang akan saya ajarkan tentang filosofi. Kita sering melihat, kita sering pakai, tapi kita nggak tahu maknanya. Pertama Pak, jadi telunjuk adalah bos. Orang dikatakan bos itu karena apa Pak? Berkelimpahan apa? Finansialnya. Berarti jadi telunjuk identik dengan duit, kekuasaan. Berarti apa Pak? Orang kaya. Ya. Orang kaya itu sering pakai jari. Kita sama-sama punya jari, tapi belum tentu kita bisa memakainya setiap saat. Tapi kalau bos bisa. Soalnya waktu semua orang bisa dengan takiatnya. Nah, yang S ini adalah yang pertama dari filosofi 5 jari, maka 5 S-nya akan saya bahas. S yang pertama adalah sejahtera. Orang kalau sejahtera Bapak Ibu itu bisa menggunakan jarinya dengan siapapun kapanpun bisa jadi. Adalah sejahtera. Saya tanya Bapak Ibu, pengen sejahtera? Hari ini sudah sejahtera belum? Belum. Insya Allah nanti kita akan berikan juga solusinya. Sejahtera. Semua orang pasti pengen kaya, betul nggak? Betul. Kalau Bapak Ibu sudah kaya, ya dari 1 jari, kalau sudah kaya, jangan sombong. Nggak ada gunanya. Di sini Bapak Ibu dari filosofi ini, dari apa yang saya ajarkan, saya memberikan Bapak Ibu pilihan hidupnya. Mana yang Bapak Ibu pakai dari 5 jari ini? Mau jari telunjuk, nanti saya akan memberikan pemahaman. Mau hidupnya dengan karena jari tengah, atau jari manis, atau jari ring, atau ibu jari. Itu terserah Bapak Ibu. Karena apa? Makna hidupnya akan bisa dilihat dari 5 jari ini. Yang pertama tadi sejahtera. Kalau Bapak Ibu dalam kehidupannya sampai hari ini hanya pengen nyari kaya, apapun bisa lakukan, betul kan? Bahkan dengan saudara pun bisa nggak bertengkar demi kekayaan? Bisa demi kaya. Dia nggak peduli dengan saudara. Jadi kalau ada orang yang hanya nyari kaya saja, ingat kita masih punya 4 jari. Jadi kalau sudah kaya jangan sombong. Ingat, ini apa jari? Telunjuk. Apa tadi artinya? Sejahtera. Kalau sudah sejahtera Bapak Ibu, maka Bapak Ibu ingat Allah kasih jari yang tengah. Betul nggak? Namanya jari apa Bu? Tengah. Lihat kedudukannya. Jari tengah
lebih tinggi dibandingkan jari telunjuk. Ada yang jari tengahnya lebih pendek, coba cek.